Saya akan melanjutkan tugas baca dari bukunya Madilo, karyanya Tan Malaka, yaitu Materialisme, Dialektika, dan Logika. Lanjutan dari bab yang ketiga, ilmu alam, sains. Ilmu alam yang kita tahu dasar cara berpikir modern. Tan Malaka menyatakan bahwa ilmu alam adalah fondasi utama untuk membentuk cara berpikir yang rasional, objektif dan logis. Dalam masyarakat yang masih kuat dengan mistik, dogma, dan kepercayaan irasional, ilmu alam menjadi alat pembebasan cara berpikir. Menurut Tan Malaka, bangsa Indonesia harus meninggalkan pola pikir mitologis dan tahayul dan mulai membangun kebiasaan berpikir ilmiah. Ilmu alam termasuk matematika harus menjadi alat pendidik kesadaran nasional untuk menciptakan bangsa yang maju dan mandiri secara intelektual. Yang kedua, pasal yang kedua yaitu matematika, itu ilmu abstrak dan nasional universal. Matematika dalam Madilog dianggap sebagai bentuk pemikiran abstrak paling tinggi dan paling rasional. Tan Malaka menegaskan, matematika tidak bergantung pada pengalaman panca indera, tetapi berdasarkan logika internal dan konsistensi pemikiran. Konsep seperti angka, garis, atau ruang tidak bisa disentuh, tapi keberadaannya nyata dalam pemikiran dan penerapan ilmiah. Matematika melatih otak untuk berpikir sistematis, disiplin, dan akurat. Ia mengecam bahwa sistem pendidikan saat itu hanya fokus pada hafalan rumus, bukan pada pemahaman logika di balik rumus-rumus tersebut. Baginya matematika adalah latihan berpikir, bukan sekedar keterampilan teknis. Yang ketiga itu geometri, latihan imajinasi spasial dan rasionalitas. Geometri adalah cabang matematika yang menurut Tan Malaka melatih otak untuk memahami ruang, bentuk, ukuran, dan struktur. Ia menekan bahwa geometri membantu manusia menguasai dunia fisik secara rasional. Dalam kehidupan praktis seperti arsitektur, teknis, navigasi, dan astronomi, geometri berperan penting. Lebih dari itu, geometri mengajarkan ketelitian dan imajinasi ilmiah, atau dua hal lebih dari itu. Geometri mengajarkan ketelitian dan imajinasi ilmiah, dua hal yang diperlukan dalam membangun masyarakat modern. Yang keempat yaitu teori dan ujian, fondasi ilmu yang objektif. Tan Malaka menekankan prinsip utama ilmu pengetahuan, yaitu teori tanpa ujian adalah dogma, dan praktis tanpa teori adalah buta. Setiap teori dalam matematika maupun ilmu alam harus bisa diuji secara rasional dan konsisten. Dalam ilmu eksakta, pengujian bisa berupa pembuktian logis, sedangkan dalam sains bisa melakukan eksperimen. Berpikir ilmiah berarti tidak menerima sesuatu tanpa pembuktian. Ia menolak bentuk berpikir dogmatis yang menerima sesuatu yang hanya karena diajarkan sejak lama atau karena kepercayaan nenek moyang. Sebaliknya, berpikir ilmiah mengharuskan kita mengkritisi dan menguji kebenaran secara aktif. Yang kelima, cara berpikir matematika, disiplin intelektual. Tan Malaka menekankan bahwa cara berpikir matematika harus diajarkan ke semua orang karena ia melatih disiplin mental dan kemampuan untuk menarik kesimpulan secara valid. Berpikir matematis berarti memulai dari premis yang jelas dan secara logis menuju kesimpulan tanpa lompatan emosional dan irasional. Hal ini sangat penting tidak hanya di bidang akademik, tapi juga dalam politik, ekonomi, dan kehidupan sosial. Dengan cara berpikir ini, seseorang tidak akan mudah tertipu oleh propaganda
retorika kosong atau kebohongan publik. Inilah mengapa matematika juga berfungsi sebagai alat perjuangan intelektual dan sosial. Yang keenam yaitu matematika dan kehidupan, dari abstrak ke praktis. Tan Malaka menolak anggapan bahwa matematika adalah ilmu kering dan tidak berguna. Ia menunjukkan bahwa matematika sangat praktis, digunakan dalam berdagang, pertanian, pengukuran, konstruksi. Ia justru bisa diambil untuk mengambil keputusan. Dalam konteks perjuangan nasional, matematika bisa digunakan untuk berorganisasi, strategi ekonomi, militer, dan pendidikan. Bangsa yang berpikir matematis akan menjadi lebih rasional, efisien, dan tidak mudah dimanipulasi. Matematika adalah ilmu untuk semua kalangan, bukan hanya untuk ilmuwan. Dalam dunia modern, semua orang perlu berpikir dengan prinsip-prinsip matematika agar bisa bertahan dan berkembang.